Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, nama Marsinah kembali menjadi perbincangan setelah aktivis buruh asal Nganjuk, Jawa Timur itu resmi mendapat gelar pahlawan nasional pada 10 November 2025. Marsinah dikenang sebagai sosok pejuang hak buruh dan hak asasi manusia yang berani menentang ketidakadilan di era 1960-an. Puluhan tahun setelah kepergiannya, nama Marsinah masih dikenang sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia. Sosok perempuan muda asal Nganjuk ini menjadi lambang keberanian dalam memperjuangkan hak pekerja dan melawan ketidakadilan. Marsinah lahir di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 10 April 1969. Setelah menamatkan pendidikan, ia merantau dan bekerja sebagai buruh pabrik di Porong, Sidoarjo. Di masa itu kondisi buruh masih jauh dari kata sejahtera. Upah rendah, tekanan terhadap pekerja dan terbatasnya kebebasan penyuaraan pendapat menjadi gambaran dunia perburuan pada era 90-an. Marsinah kemudian aktif membantu rekan-rekan buruh menuntut hak mereka. Pada Mei 1993 dirinya turut mendorong tuntutan kenaikan upah sesuai ketentuan pemerintah. Tak hanya itu, Marsinah juga bersuara mencari keberadaan 13 rekan buruh yang diduga dipaksa menandatangani surat pengunduran diri oleh pihak perusahaan. Namun setelah aktif melakukan pendampingan, Marsinah dilaporkan menghilang. 3 hari kemudian tubuhnya ditemukan tak bernyawa di wilayah hutan Wilangan Nganjuk. Kematian Marsinah menjadi sorotan besar karena diduga terkait dengan aktivitasnya memperjuangkan hak buruh. Kasus ini bahkan menarik perhatian nasional maupun internasional dan menjadi salah satu simbol pelanggaran hak asasi manusia pada masa itu. Hingga kini kisah Marsinah masih dikenang sebagai representasi perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan. Namanya terus hidup dalam berbagai gerakan buruh dan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Atas jasa dan perjuangannya, Marsinah mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional pada 10 November 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Marsinah dianggap sebagai pahlawan di bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Ia juga menjadi pahlawan nasional pertama dari kalangan buruh, sekaligus tokoh pertama yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia dan menerima gelar tersebut. Penganugerahan gelar ini menjadi pengakuan negara atas perjuangan Marsinah dalam membela hak pekerja dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nama dan perjuangan Marsinah akan terus hidup melalui museum dan rumah singgah pahlawan buruh Marsinah yang dibangun di tanah kelahirannya di Nganjuk, Jawa Timur. Meski telah pergi puluhan tahun lalu, perjuangan Marsinah masih terus dikenang. Bagi banyak orang, ia bukan hanya aktivis buruh, namun juga simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pemerintah meresmikan museum dan rumah singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Sebuah tempat yang tidak hanya menyimpan jejak sejarah tetapi juga menjadi pengingat tentang perjuangan hak buruh di Indonesia. Nama Marsinah dikenal telah menjadi simbol perlawanan buruh, khususnya buruh perempuan terhadap ketidakadilan di era Orde Baru. Lalu seperti apa peresmian museum ini dan mengapa sosok Marsinah masih terus dikenang hingga saat ini? Kita simak dalam segmen Fact Check Metro Siang berikut ini. Jadi pemirsa, kemarin tanggal 16 Mei 2026 Presiden Prabowo Subianto meresmikan museum dan rumah singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Museum ini berlokasi tepat di desa kelahiran Marsinah, yaitu di Nglundo, Kabupaten Nganjuk. Dan peresmian tersebut ini dihadiri oleh berbagai elemen dari buruh, dari sejumlah serikat pekerja. Sejak pagi pada Sabtu kemarin, pemirsa, ada ratusan buruh yang memadati kawasan menuju lokasi acara dengan membawa atribut dan juga spanduk organisasi masing-masing. Nah, dari peresmian dan juga pendirian Museum Marsinah ini, pemirsa, ini menjadi simbol dan juga penghormatan terhadap keberanian dari seorang Marsinah yang dikenal sebagai pejuang dari kalangan buruh yang masih berusia muda dan juga perempuan untuk bisa memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya. Dan di dalam Museum Marsinah ini, pemirsa, tersimpan ada berbagai dokumen, kemudian foto sampai dengan barang-barang peninggalan Marsinah yang merekam perjalanan hidup dan juga perjuangannya. Tempat ini juga tentu diharapkan bisa menjadi ruang edukasi untuk generasi-generasi mendatang agar bisa memahami bagaimana sejarah dari gerakan buruh di Indonesia.
Dan pemirsa, terkait dengan pembangunan Museum Marsinah ini turut menjadi sorotan karena diklaim tidak menggunakan dana dari APBN maupun APBD dan dilakukan secara swadaya dari kalangan buruh. Hal ini disampaikan oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea. Ia mengatakan total anggaran pembangunan Museum Marsinah ini mencapai 3,8 miliar rupiah dan dana ini tidak berasal dari APBN maupun APBD, melainkan dari pengumpulan para buruh sendiri. Ia juga menyebut bahwa buruh punya kemampuan yang mandiri dan dapat membangun museum yang megah. Dan selain itu pemirsa, kita lihat ke slide berikutnya. Ini terkait dengan profil dari Marsinah. Kita mengenal bahwa Marsinah ini lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1969. Dan ia juga mengenyam pendidikan sampai ke bangku SMA, tepatnya lulusan dari SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. Dan usai ia lulus, ini karena adanya keterbatasan ekonomi sehingga Marsinah tidak melanjutkan ke bangku perkuliahan, melainkan langsung bekerja dan salah satu catatan karirnya adalah bekerja sebagai buruh di PT Catur Putra Surya yang merupakan pabrik arloji di Porong, Sidoarjo. Tepatnya adalah pada tahun 1990. Dan Marsinah juga dikenal sebagai sosok buruh yang aktif menyuarakan hak-hak buruh seperti misalnya kenaikan upah atau pemberian upah yang layak untuk buruh, kemudian juga kesejahteraan bagi para pekerja atau buruh perempuan. Lantas seperti apa jejak dari perjuangan Marsinah? Kita lihat di slide berikutnya pemirsa, bahwa puncak perjuangan Marsinah ini terjadi pada bulan Mei tahun 1993. Ini memang tidak lama setelah peringatan Hari Buruh Internasional. Nah, saat itu Marsinah dan rekan-rekan buruh melakukan mogok kerja dengan mengajukan 12 tuntutan kepada perusahaan. Tuntutan tersebut meliputi kenaikan upah harian, tunjangan hari raya hingga hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan. Setelah aksi tersebut kemudian setelah dilakukan aksi ini pemirsa ada 13 buruh yang kemudian dipanggil oleh aparat dan mereka bahkan dipaksa untuk mengundurkan diri. Marsinah menolak diam, ia pun memprotes tindakan tersebut kepada aparat. Dan pada malam hari tanggal 5 Mei 1993, kita lihat di slide berikutnya pemirsa. Laporan pun muncul yaitu keberadaan dari Marsinah ini tiba-tiba tidak diketahui. Dan setelahnya pemirsa di 3 hari kemudian pada tanggal 8 Mei 1993 ternyata jasad Marsinah pun ditemukan. Ia sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan penuh dengan luka. Kematiannya pun menjadi perhatian publik di Indonesia maupun internasional. Hingga kini kasus pembunuhan terhadap Marsinah masih menjadi salah satu kasus yang dianggap belum tuntas karena belum diketahui secara pasti siapa dalang di balik kematian Marsinah. Sudah lebih dari 3 dekade berlalu, pemirsa, desakan untuk menuntaskan kasus Marsinah ini masih terus muncul. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah sempat menyatakan di bulan November 2025 pemirsa setelah pemberian gelar pahlawan nasional kepada Marsinah. Menurut Komnas HAM ini negara masih memiliki hutang keadilan terhadap Marsinah dan para pekerja yang memperjuangkan hak-hak mereka. Kasus Marsinah belum diselesaikan atau diusut secara tuntas. Pernyataan tersebut pun menegaskan bahwa langkah untuk membangun museum saja sebetulnya tidak cukup karena penyelesaian kasus dan perwujudan menjamin perlindungan hak pekerja. Tentunya ini menjadi yang paling penting dan kini masih menjadi janji dari negara. Kita lihat pemirsa sebetulnya apa saja janji dari pemerintahan khususnya dari Presiden Prabowo Subianto. Ini disampaikan oleh Presiden pada Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 lalu. Pemerintah menyampaikan ada sejumlah program yang akan dijalankan untuk pekerja dan juga masyarakat rentan. Di antaranya adalah pembangunan rumah khusus untuk buruh pemirsa. Ada kawasan yang nantinya akan dibangun dengan fasilitas daycare di kawasan industri khususnya ini untuk mempermudah buruh bisa mengakses tempat tinggal. Dan kemudian juga ada potongan tarif aplikator untuk ojek online pemirsa, di mana tarif yang sebelumnya sebesar 20%, ini pemerintah berjanji akan memberikan tarif yang lebih rendah, yaitu potongannya hanya 8%. Nah, pemerintah juga menjanjikan ada BPJS Kesehatan dan juga jaminan keselamatan kerja bagi para pengemudi ojek online yang tentunya di masa kini juga dianggap sebagai buruh.
Kemudian pemirsa juga ada janji pemberian kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahunnya. Serta ada pembentukan Satgas PHK untuk melindungi para pekerja dari adanya risiko pemutusan hubungan kerja. Selain itu juga pemerintah berjanji akan segera meresmikan RUU ataupun penguatan dari regulasi terkait ketenagakerjaan. Tidak hanya itu pemirsa, juga ada janji terkait dengan perlindungan dan juga kesejahteraan dari para nelayan. Ini juga yang dicanangkan oleh Presiden dengan adanya pembangunan kampung-kampung nelayan dan juga bantuan berupa kapal-kapal nelayan. Komitmen dari pemerintah ini memperluas juga jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal. Nah, berbagai janji ini pemirsa tentu diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tapi juga benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan buruh di Indonesia sekaligus juga menghargai jasa dari pahlawan buruh Marsina. Pemirsa, Museum Marsina kini berdiri di tanah kelahirannya, bukan hanya sebagai bangunan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa hak buruh dibangun dari perjuangan panjang dan juga pengorbanan besar. Nama Marsina mungkin telah menjadi bagian dari sejarah, tapi semangatnya tetap hidup dalam suara para pekerja saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.